Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PPG. Nah, kali ini saya Ivan Purwosari akan membuatkan video ya, sedikit sharing saya tentang kegiatan yaitu ujian komprehensif pada PPG dalam jabatan ya. Mungkin ini sedikit sharing pengalaman. Jadi dulu gimana sih ujian komprehensif itu dan apa saja tips dan trik supaya teman-teman lulus ujian komprehensif ya. Jangan lupa ya klik like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada teman-teman yang saat ini sedang menjalani PPG dalam jabatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama teman-teman pada ujian komprehensif ini kan teman-teman kan sudah membuat perangkat ajar ya. Perangkat ajar ada kalau pas zaman saya itu buatnya 3 perangkat ajar. Jadi dari 3 perangkat ajar nanti si dosen penguji ada 2 dosen penguji seingat saya itu akan memilih salah satu perangkat ajar yang akan dibahas atau ditanyakan. Seandainya yang ditanyakan adalah perangkat ajar pertama, maka saat itu saya diminta membuka RPP saya, ya kan kita kan suruh munggah kan itu kan. Nah, pada RPP ini yang ditanyakan pertama itu apa KD, indikator dan tujuan. Karena saat itu saya masih menggunakan kurikulum 2013 teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tergantung teman-teman ya sekarang pakainya apa? Apakah masih tetap menggunakan kurikulum 2013 atau sudah kurmer? Disesuaikan saja dengan istilah-istilah yang ada di kurmer. Nah, saran saya ini dulu tips dari guru Pahmong dan dosen apa ya pembimbing ya, bukan dosen pembimbing siapa sih ya? Ya dosen pembimbing ya yang membimbing kita pembuatan perangkat ini. Jadi ketika share screen, terus kita diminta menunjukkan, pastikan apa yang kita tunjukkan ini terbaca jelas oleh si penguji, ya. Jangan sampai tadi kayak saya nge-share pas awal tadi perangkat pembelajaran kita itu masih nampak kecil gitu kan ya. Jadi teman-teman harus paham ini memperbesar kayak gini ya, memperbesar ukuran sehingga mudah untuk dibaca. Nah, kalau pas yang awal-awal itu ditanya tentang itu, kompetensi dasarnya apa, terus bagaimana cara menyusun indikator pencapaian kompetensi. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya IPK, indikator pencapaian kompetensi itu adalah apa ya? Salah satu cara untuk mengecek sejauh mana KD ini telah tercapai. Ya, misalnya ini KD-nya kan menguraikan kosakata. Menguraikan kosakata itu dapat terlihat dari kegiatan apa. Oh, siswa bisa menguraikan. Nah, maka kalau sesama menguraikan, maka di sini C4. Nah, ada juga di sini saya tambahi dengan indikator kedua yaitu menganalisis. Kemudian di sini kata kerjanya adalah melaporkan, pada indikatornya itu menyajikan. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi ini pastikan ada tingkatan taksonomi belumnya ya. Kalau saran saya, apakah C4, C5, P4, P5, P6, dan seterusnya. Dan ini kalau pas saya itu sarannya enak ditandai kayak gini. Jadi sewaktu-waktu kita menjawab itu kita udah siap apa ya senjatanya gitu loh. Ini KD-nya, kata kerjanya ini, indikatornya ini. Kemudian ditanya, tujuan pembelajaran satu ini diturunkan dari indikator yang mana gitu kan ya. Maka kalau saya di sini jelas, tadi kan indikator pertama, saya bukakan lagi ya, indikator pertama tadi kan menguraikan ya di sini ya. Menguraikan kosakata tentang keragaman benda dalam bahasa Indonesia. Maka indikator siswa dapat menguraikan itu dijabarkan lagi di tujuan pembelajaran dengan adanya A, B, C, dan D. Kalau belum ditandai, ya nanti pas ditanyakan harus bisa. Kalau pas dulu di dosen pembimbing saya di UMS, teman-teman, alhamdulillah dapat guru pamong dan dosen pembimbing yang detail sekali. Jadi ketika pembuatan perangkat ajar itu kita sudah disuruh nandai kayak gini sehingga saya ujian kompre itu cuma 10 sampai 15 menit sudah selesai. Karena ketika ditanya coba tujuan nomor 1 A B C D-nya apa gitu.
Oh, A-nya peserta didik secara berkelompok. Behaviornya mampu menguraikan. Conditionnya apa? Setelah membaca teks berjudul benda-benda di sekitar kita. Degree-nya apa? 5 kosakata tentang sifat dan bentuk benda. Jadi degree itu derajat ketercapaian. Bisa menguraikan berapa? Oh, 5 kosakata. Maka ini adalah degree-nya. Kemudian juga ditanya, apakah di RPP kita ini memuat komponen HOTS-nya, kemudian ada TPEC-nya enggak? Kalau ada TPEC atau ICT-nya di sebelah mana? Ada penguatan pendidikan karakternya enggak? Gitu ya. Nah, ini sudah saya tandai, teman-teman. Nanti boleh kok, teman-teman misal mau minta perangkat ajar saya gitu ya. Nanti baca saja di profil saya, di situ ada kontak WA saya. Jadi, file-file saya selama PPG itu sudah saya jadikan satu di situ. Boleh nanti kalau teman-teman mau minta, tinggal WA aja ya. Nah, ini jadi ABCD-nya sudah ada, teman-teman. Nah, kalau dulu pas di angkatan saya itu kebanyakan yang salah tuh di degree. Degree-nya itu tidak menyebutkan dengan jelas berapa toh kosakata yang harus diuraikan. Oh, ternyata 5, gitu ya. Terus seperti ini juga keragaman benda. Kan behaviornya menganalisis. Menganalisis apa? Keragaman benda. Lah berapa? Oh, 5 keragaman benda berdasarkan sifat dan bentuknya. Jadi jelas degree-nya, teman-teman, ya. Jadi ini tuh yang pertama. Jadi yang diulik itu tentang KD indikator terus turun ke tujuan. Jadi itu kan sebenarnya berurutan kan. Kita pilih KD-nya, terus kita tentukan indikatornya, terus dari indikator kita eh, pilih tujuan pembelajaran kita gitu. Terus setelah itu ini di skip ya. Terus di sini teman-teman, pendekatan, model, sama metode. Teman-teman harus tahu tuh apa bedanya pendekatan. Pendekatan itu kan cara memandang sebuah pembelajaran. Kita mendekati pembelajaran kita itu dengan pendekatan apa gitu ya. Kalau saya menggunakan sudut pandang STEM. Jadi sini harus ada sainsnya, teknologinya, engineering, art, dan matematik pada pembelajaran saya. Terus model ini akan diulik sintaksnya ya. Kalau teman-teman pakai problem based learning ya harus tahu sintaks dari problem based learning itu apa. Kalau misalnya project based learning apa, kalau scientific itu apa. Harus tahu. Nanti baru masuk ke kegiatan pembelajaran. Jadi diulas ini sintaks yang kita pakai. Terus ini enggak ini alat bahan gitu enggak, terus langsung ke sini. Nah, tadi kan sudah saya beri tips toh, teman-teman harus tahu sintaks. Nanti hubungannya di kegiatan inti. Ya, ini saya hubungkan dulu ya. Kegiatan inti ini sintaks dari problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan seterusnya itu harus muncul pada kegiatan inti teman-teman semuanya. Itu ya. Jadi sintaks harus muncul di kegiatan pembelajaran. Terus sekarang di kegiatan awal itu sebenarnya kata kuncinya ada. Yang pertama conditioning. Di kegiatan awal itu harus ada guru mengkondisikan kelas dengan cara apa. Yang kedua, pasti harus ada apersepsi dan motivasi. Sama yang ketiga harus menyebutkan tujuan pembelajaran. Jadi di kegiatan awal itu ada 3 komponen ya tadi ya. Conditioning, kemudian apersepsi dan motivasi, sama yang ketiga adalah tujuan. Selanjutnya, untuk di kegiatan inti tadi sudah saya jelaskan, kegiatan inti tadi berhubungan dengan sintaks pada model pembelajaran yang kita gunakan. Jadi ini saya skip aja karena model pembelajaran saya dan teman-teman pasti beda. Terus lanjut di kegiatan akhir atau penutup. Pasti harus ada ini, menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Peserta didiknya, bukan guru ya. Terus ada kuis atau pemberian evaluasi. Nanti ini ada tindak lanjutnya nih, kuis evaluasinya. Terus ada lagi refleksi, ya.
Sama yang terakhir ada rencana tindak lanjut berupa remedi dan pengayaan. Sudah sampai situ? Terus yang terakhir yang ditanyakan tentang penilaian. Apa saja penilaian yang mau kita lakukan? Kalau yang namanya penilaian itu menyeluruh, maka harus ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan di dalam pembelajaran kita. Terus tekniknya. Untuk teknik tes dilaksanakan untuk penilaian pengetahuan, pakainya tes. Kalau yang non-tes dilaksanakan untuk penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sikap dinilai menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Untuk keterampilan yang di tempat saya ini adalah penilaiannya penilaian produk. Terus jenis penilaiannya. Yang pengetahuan, tes tertulis pilihan ganda. Terus penilaian sikap, sama yang keterampilan. Tadi penilaiannya produk. Bentuk penilaian. Ini tes tertulis pilihan ganda. Bentuk penilaiannya, sikap itu pakai lembar observasi. Yang penilaian produk, bentuk penilaiannya menggunakan lembar penilaian produk. Terus instrumen penilaiannya harus ada apa? Nah, di instrumen pengetahuan harus ada kisi-kisi, soal, kunci, sama lembar penilaian. Di keterampilan ada kisi-kisi, rubrik, dan lembar penilaian. Di penilaian sikap ada kisi-kisi, rubrik, dan lembar observasi. Kemudian ada pilihan kegiatan untuk remedi, dan adanya kegiatan pengayaan. Selesai, teman-teman. Jadi seperti itu. Intinya, untuk ujian komprehensif ya, teman-teman tuh nggak usah terlalu grogi atau apa. Intinya kalau perangkat ajar itu teman-teman buat sendiri, insya Allah bisa menjelaskan. Nah, yang kadang jadi bumerang itu, ternyata perangkat ajarnya itu tidak dibuat sendiri, sehingga dia tidak tahu tujuan ini itu hubungannya ke kegiatan yang mana, tujuan ini ke kegiatan yang mana, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Saya doakan teman-teman yang mau persiapan ujian komprehensif diberikan kelancaran, sukses, lulus. Sampai jumpa juga nanti di UP ya. Saya juga membuka bimbingan untuk UP dan juga pretest PPG. Silahkan cek profil saya. Ada nomor WhatsApp saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Intan Purnomosari. Sampai jumpa.